Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi di channel Wawan Hitam. Seperti biasa guys, saya ada di Laboratorium Pendidikan Fisika UPGRIS. Hari ini kita akan belajar tentang hubungan momentum sudut dan torsi guys. Dan saya telah membuat 3 cincin terbang. Gokil nih guys. Nanti cincin terbang ini akan saya lempar dan kita akan melihat pola terbangnya guys. Oke guys, sekarang mari kita coba terbangkan cincin terbang kita ini. Tempat saya berdiri lurus dengan balon warna kuning, lalu sebelah kiri balon warna hijau dan sebelah kanan balon warna biru. Ini cincin terbang saya yang berwarna biru guys. Gokil. Saya coba ya guys ya. Dia terbang ke kiri guys. Ini cincin warna merah guys. Wow guys, dia terbang ke kanan. Hijau. Wow, lurus guys, cincin biru. Wow, dia ke arah kiri. Cincin merah guys. Wah, ke arah kanan. Ini guys, cincin hijau guys. Wah, dia agak kanan dikit tapi lurus guys. Gokil ya guys ya. Nanti kita bahas kenapa dia bisa belok kanan kiri guys. Perhatikan, di ujung sini ini memiliki sudut guys. Nah, 2 cincin terbang ini memiliki sudut yang agak berbeda. Nanti kita akan analisa guys. Oke guys, sekarang mari kita analisa bagaimana piring terbang saya ini bisa berputar, lalu ternyata dia bisa belok kiri dan dia belok ke kanan guys. Mari perhatikan. Look at this. Ini adalah piring terbang saya guys. Oke. Nah, setiap benda yang berputar pada porosnya seperti ini guys, dia berputar, maka akan muncul momentum sudut guys. Perhatikan, momentum sudut itu mengikuti aturan tangan kanan guys. Jika piring terbang ini saya putar ke arah sini guys, ke arah kiri, keluar seperti ini, keluar, maka ini akan menghasilkan momentum sudut kemana guys? Lihat aturan tangan kanan guys, maka dia akan ke arah atas. Gokil. Nah, pada piring terbang saya tadi guys, ini saya putar seperti ini. Jadi dia berputar ke kanan, keluar. Karena itu momentum sudutnya tidak ke atas. Begitu. Ini arah putar saya. Lalu momentum sudutnya guys, perhatikan, ke arah bawah. Gokil ini guys. Nah, berapa besar momentum sudut? Tentu saja momen inersia dikali kecepatan sudutnya. Jadi semakin cepat saya putar piring terbang saya, maka dia akan menghasilkan momentum sudut yang juga semakin besar. Gokil ya guys. Lalu bagaimana? Kenapa dia bisa belok kanan dan kiri? Perhatikan. Kita akan menganalisanya lewat penampang melintang dari piring terbang saya ini guys. Perhatikan nih guys. Ini adalah penampang melintang. Begitu. Ini adalah piring terbang saya. Oke guys. Ini pada posisi yang sama guys. Nah, tentu saja aliran udara menjadi jawaban yang menarik guys. Terbang ke arah sana guys. Dia berputar ke arah sini. Dia berputar kanan keluar dan dia maju ke depan, maka look at this, ini adalah aliran udara. Look at this, aliran udara. Dan nah, ini guys, piring terbang saya, kenapa saya memberi sudut seperti ini? Ini untuk membuat aliran udara ini, perhatikan nih guys, gokil nih guys, akan menabrak di permukaan depan ini.
Dan sesuai dengan efek Coanda, penemunya adalah Hendrik Coanda dari Rumania, guys. Maka jika ada aliran udara yang membentur atau melewati sebuah permukaan yang melengkung semacam ini, maka dia akan mengikuti kelengkungannya, guys. Kalau begitu, look at this, maka dia aliran udara ini akan melengkung dan mengikuti kelengkungan dari piring terbang saya yang saya buat sekitar 15 derajat itu, guys. Nah, look at this. Jadi aliran udara ini akan seperti ini, guys. Tentu saja, guys. Di titik ini, guys, kecepatan udara di titik ini meningkat. Nah, apa yang terjadi? Prinsip Bernoulli, guys. Jika kecepatan udara dalam satu titik, ya guys ya, kecepatan udara atau fluida itu meningkat, perhatikan, maka di titik yang sama tekanannya akan turun. Nah, berarti di titik sini karena kecepatannya naik, karena di sini udaranya begitu bersesakan, guys, jadi dia bertambah cepat aliran udara di sini, maka yang terjadi tekanan di titik sini turun. Padahal di sini tekanan udara normal. Karena itu akan muncul begitu, gaya angkat ke atas, guys. Gokil nih. Nah, tentu saja yang bagian depan ini juga sama, guys. Dia akan, aliran udara ini akan mengikuti kelengkungan dari permukaan piring terbang saya, guys. Dan di titik sini, boom, akan mengalami peningkatan gaya angkat karena tekanannya turun. Gokil nih, guys. Nah, ketika konsep ini kita masukkan ke piring terbang yang ini, guys, dia terbang seperti ini dan berarah ke kanan, maka apa yang terjadi? Begitu, di sini muncul gaya angkat 1, dan di sini juga muncul gaya angkat 2. Gokil ya, guys ya. Nah, ketika gaya angkat 1 sama dengan gaya angkat 2, maka piring terbang saya akan terbang lurus ke depan, guys. Gokil ya, guys ya. Nah, apa yang terjadi ketika aliran udara di salah satu tempat ini, guys, ini adalah 2 dan ini adalah 1, di salah satu tempat ini mengalami peningkatan, guys. Ketika di T ini kecepatan udara lebih meningkat daripada yang sini, maka tekanan lebih turun dan gaya angkat ternyata ini lebih besar, maka look at this, guys. Maka di sini gaya angkatnya lebih besar. Look at this, guys. Apa yang terjadi? Tentu saja resultan dari yang tinggi dan rendah ini akan menyebabkan piring terbang saya naik ke atas, guys, sehingga dia akan menjadi semacam ini. Tentu saja, look at this. Ini adalah R dan ini adalah gaya, dan kita tahu ini adalah R dan ini adalah gaya, maka akan muncul efek giroskop, yaitu torsi. Arahnya keluar papan tulis, guys. Gokil nih, guys. Ini adalah keluar adalah torsi. Berapa besarnya torsi ini? Tentu saja ya, perkalian dari R dan gaya resultan ini, guys. Tetapi hukum Newton mengatakan bahwa torsi ini juga adalah perubahan momentum sudut. Karena itu sekarang, karena ada perubahan dan piring terbang saya sedikit berubah posisinya, maka look at this, L dan torsi L akan mengikuti arah torsi, sehingga sekarang L bergeser sedikit keluar papan tulis. Look at this, guys. Look at this, guys. Posisinya bergeser, guys. Jadi ada naik dan ada bergeser seperti ini. Karena itu ketika dia jalan, maka dia akan terbang ke kiri. Karena momentum sudutnya berubah, guys. Look at this, berubah seperti ini, guys. Dia akan gini, guys. Gokil ya, dia berarah ke kiri.
Sekarang bagaimana dia berarah ke kanan, guys? Perhatikan. Begitu, guys. Ini adalah piring terbang saya. Ini berputar ke arah kanan keluar, lalu momentum sudut ke arah bawah masih sama L, dan perhatikan jika kecepatan udara yang bagian belakang ini meningkat lebih besar daripada bagian depan, maka logitis ini tinggi dan ini rendah. Maka sekarang posisi dari piring terbang saya begitu, guys. Dia agak miring ke bawah. Nah, tentu saja sama dengan tadi, guys. Ini adalah R, ada gaya, maka begitu, guys. Maka ini adalah R, lalu ada gaya, torsi muncul ke arah belakang, guys. Dan tentu saja sekarang begitu, guys. Torsi ini menurut hukum Newton adalah apa, guys? dL dt, atau perubahan dari momentum sudut. Torsi adalah perubahan dari momentum sudut. Oleh karena itu dia sekarang bergeser, guys. Momentum sudutnya mendekati torsi. Nah, yang terjadi sekarang adalah ini turun dan logitis piring terbang saya ini bergeser, guys, seperti ini, guys. Karena itu sekarang dia akan terbang ke arah kanan. Gokil. Ini akan terbang ke arah kanan dengan posisi miring ya, guys, ya. Gini ya. Gokil ya, guys, ya. Bagaimana bisa, guys, kecepatan udara di dua titik ini mengalami perbedaan? Logitis. Ini hal yang luar biasa. Logitis, guys. Nah, jika sekarang saya memiliki logitis, ini adalah horizontal flat. Logitis, guys. Nah, jika sekarang saya memiliki, saya buat semacam ini, guys. Nah, ini adalah piring terbang saya yang saya buat seperti ini, guys. Tidak horizontal. Kalau ini sama, jalannya lurus. Kalau yang ini agak berbeda semacam ini, maka look at this, guys. Ini yang disebut dengan angle of attack, guys. Look at this. Ini yang disebut dengan angle of attack. Di sini ada peningkatan, dan di sini look at this, angle of attack-nya justru berlawanan dengan yang bagian depan. Jadi dia ada arah ke bawah. Nah, karena itu tadi, guys, saya mencoba yang piring terbang yang warna merah ini, yang tadi berarah ke kanan. Ketika ini saya simetrikan posisinya, guys, saya simetrikan seperti ini, maka dia cenderung berjalan lurus ke depan. Cincin warna merah yang tadi bergerak ke kanan, sekarang saya coba untuk membuat sudutnya simetri, guys. Ini kelengkungannya dengan cara sedikit ditekuk dan dilihat agar sudutnya simetri kanan dan kirinya, guys. Oke, kita coba. Guys. Look at this. Dia mulai ke tengah, guys. Hal yang sama, guys. Ketika ini, guys, posisinya adalah sekarang terbalik, guys. Seperti ini. Seperti ini. Yang satu seperti ini, guys. Seperti ini. Maka angle of attack-nya atau gaya angkatnya itu yang di sini positif, yang di sini kebalikan, guys. Ke bawah, ini ke atas. Karena itu dia bisa pada posisi semacam ini yang berbelok ke kanan. Karena itu ini akan kita pijat-pijat karena karton lentur, maka dia bisa kita arahkan untuk jadi seperti ini, atau lurus flat. Susah, guys. Kita belum dapatkan tadi
dari 3 piring terbang ini yang berjalan benar-benar lurus. Kenapa? Karena membuat posisi sudut ini guys benar-benar sama kaki, itu adalah susah sekali guys. Gokil ya guys ya. Ketemu lagi di analisa fisika yang lebih gokil. Ciao, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boom. Oke guys, sekarang mari kita buat piring terbang kita yang punya kelengkungan di atasnya itu guys. Saya akan buat pada jari-jari ini guys, 15 cm. Ini adalah jari-jari 15 cm. Kita coba dulu, pepetin ya guys ya, biar nanti bisa pakai lagi. Oke. Ini adalah jari-jari 15 cm. Berikutnya guys, kita buat jari-jari tengahnya untuk tekuannya itu guys. Ini 13 cm guys. Seperti ini 13 cm ya. Kira-kira ya guys ya. Ini 13 cm. Ini nanti yang kita lipat sedikit. Lalu jari-jari dalamnya adalah 11 cm guys. Ya, ini sekitar 11 cm. Oke, dan langkah berikutnya guys, kita buat sudut berapa nih guys? Yaitu 15 derajat. Ini guys, ini adalah sudut 15 derajat. Oke. Sekarang kita buat sudut 15 derajat. Ya, ini dan ini. Oke guys. Nah, ini sudah, ini adalah 15 derajat. Nah, nanti guys kita potong yang dalam dan yang luar. Guys, setelah itu ini kita potong. Ini guys. Nah, ini guys, nanti ini dipotong. Setelah itu bagian sini guys juga dipotong, dan jangan lupa guys untuk memberi garis untuk lekuan. Jadi ini kita gores untuk kita lakukan penekukan semacam ini. Ini guys. Nah, setelah itu ini dimasukkan ke sini guys, dan kita isolasi. Jadilah piring terbang kita guys. Nah, nanti setelah jadi kita akan terus melakukan ini guys, membuat sudut ini biar benar-benar simetri sudutnya guys. Tetapi jika kita tidak hati-hati dan membuat salah satu sudut ini ke atas begini atau dia begini, maka ini akan menyebabkan dia akan berbelok ke kanan dan ke kiri. Gokil ya guys ya.